Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai verifikasi dan validasi jaringan, tentang bagaimana di dalam protokol jaringan itu bekerja, kemudian bagaimana standar komunikasi di dalam jaringan, serta bagaimana proses perpindahan data sampai ke tahap verifikasi ini. Nah, di video kali ini ada beberapa rule yang akan kita bahas mengenai materi kali ini. Yang pertama adalah bagaimana menjelaskan aturan yang digunakan untuk memfasilitasi komunikasi. Kita ketahui bahwa memfasilitasi komunikasi ini adalah bagian daripada memverifikasi tingkat kelayakan seperti apa komunikasi dalam sebuah jaringan. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana protokol dan standar di dalam organisasi terfasilitasi oleh interoperabilitas dalam komunikasi jaringan. Kemudian bagaimana device pada local area network mengakses sumber daya dalam jaringan yang sifatnya berukuran kecil ke berukuran medium. Nah, adapun rule pada hari ini yang pertama adalah bagaimana aturan berkomunikasi, kemudian verifikasi tentang bagaimana protokol dan standar protokol dalam sebuah jaringan, kemudian bagaimana proses perpindahan data pada jaringan, serta bagaimana hasil akhir daripada verifikasi dan validasi menyangkut aturan, protokol, dan bagaimana perpindahan data. Nah, sebelumnya kita harus perlu mengetahui bahwa sebenarnya itu komunikasi. Jadi komunikasi itu adalah human communication, terdiri dari pesan, kemudian ada transmitter atau signal, kemudian transmisi medium, kemudian signalnya ini direcover menjadi sebuah message destination atau message plan. Nah, jadi komunikasi pada dasarnya adalah proses perpindahan antara isi A kemudian ke isi B. Nah, di antara fase ini disebut sebagai human communication, atau bagaimana dia bisa berkomunikasi antara A dan B melalui konsep dasar jaringan. Nah, sebelum diverifikasi dulu, kita perlu mengetahui dulu seperti apa aturan-aturan yang ada di dalam sebuah jaringan. Nah, aturan itu bagaimana bisa membangun sebuah pengiriman dan penerima yang teridentifikasi. Jadi syarat sah dan mutlak dalam sebuah verifikasi validasi sebuah jaringan untuk bisa berkomunikasi adalah bagaimana pengirimnya dan ada penerimanya dan teridentifikasi. Nah, itu syarat mutlaknya di dalam verifikasi dan validasi. Kemudian menyepakati metode dalam berkomunikasi. Jadi perlu juga disepakati seperti apa metode yang mau digunakan di dalam berkomunikasi, baik itu dalam bentuk tatap muka, telepon, surat, atau foto. Nah, ini adalah semua media-media yang digunakan pada saat kita mau berkomunikasi, dan ini perlu disepakati, ya. Nah, kemudian menggunakan bahasa dan tutur kata yang sama, artinya jaringan itu akan melakukan proses feedback apabila terverifikasi antara bahasa apa yang digunakan, ya, supaya bisa dipahami. Nah, kecepatan dan waktu pengiriman ini juga berpengaruh pada saat proses information. Kemudian membutuhkan konfirmasi atau penerimaan. Jadi ada konfirmasi pengirim dan ada konfirmasi penerima. Nah, di dalam aturan tersebut juga yang namanya message encoding. Jadi message encoding ini bagaimana proses yang tadinya transmission medium yang dipahami dan tidak dipahami itu proses pengirimannya. Sehingga terjadilah proses message mengirim melalui signal, signal diterima, kemudian hasil dari terimanya dalam bentuk pesan. Nah, itulah pesan yang disebut. Nah, adapun ada pesan di dalam sebuah jaringan ini yang disebut sebagai message formatting dan enkapsulasi. Adalah proses isi surat pribadi berisi elemen-elemen berikut, termasuk data penerima, sapaan, isi surat, frase penutup, identitas pengirim. Nah, biasanya ini perlu juga diverifikasi dan validasi mengenai syarat sah si pengirim ini dengan mencantumkan beberapa sumber-sumber yang berkaitan tentang si pengirim. Nah, message timingnya, nah, batasan ukuran dari frame mengharuskan host sumber untuk memecah message yang panjang menjadi kepingan message kecil. Untuk apa? Untuk kebutuhan ukuran minimum dan maksimum.
Nah, untuk apa sebenarnya? Untuk melakukan proses segmentasi, di mana segmen ini enkapsulasi dalam sebuah frame terpisah. Pada dasarnya pada host ini menerima message di dekapsulasi dan dirangkai kembali agar bisa dilanjutkan, diproses dan diinterpretasikan. Nah, jadi proses pengirimannya itu tidak mutlak semua pasti sudah diolah oleh sistem nanti. Jadi biasanya yang dikirim adalah timing. Apa itu message timing? Adalah akses metodenya, flow controlnya, sampai dengan respon timeoutnya. Nah, seperti apa opsi pengantaran message? Lihat dulu, ini ilustrasi bagaimana proses verifikasi pada saat pengiriman message, di mana proses resource-nya ini terjadi pada pengantar. Misalkan ini adalah server ya. Nah, kemudian mengirim ke router meneruskan ke klien. Nah, ada yang disebut sebagai unicast, multicast, broadcast, unicast, multicast, kemudian broadcast. Nah, di dalam aturan yang mengatur komunikasi ini ada yang disebut sebagai protocol rules atau then govern communication, di mana antar mengirim pesan dan sampai dan ke sini. Nah, di dalam protokol jaringan perlu juga kita bagaimana message diformat atau di strukturisasi, artinya bagaimana proses itu pesan tadi formatnya yang dikirim ke penerima itu seperti apa. Nah, proses device jaringan membagi informasi tentang jalur menuju jaringan lainnya. Bagaimana dengan kapan error atau pesan sistem dihantarkan antar device-nya. Jadi, setup dari terminasi dari jaringan yang transfer datanya ini dapat diperoleh dalam bentuk interaksi dari protokol-protokol. Apa-apa saja kah protokol-protokol aplikasi yang bisa digunakan, termasuk ini dalam HTTP. Ini perlu juga diverifikasi HTTP-nya. Kemudian ada juga TCP/IP, Transmission Control Protokolnya, kemudian Internet Protocol atau IP-nya, serta protokol-protokol akses jaringan data link dan physical layer. Ini yang perlu kita syarat sah untuk memverifikasi aturan di dalam berkomunikasi. Ada juga dan standar industri yang sudah ditetapkan ini. Kalau konsep TCP/IP ya perlu kita ketahui bahwa ada HTTP, DNS, DHCP dan FTP. Ada juga yang menggunakan standar ISO ya. Kemudian CSE, kemudian ada juga menggunakan AppleTalk, AFT, kemudian ada Novel Network. Ini adalah bagian-bagian daripada protokol suite dan standar industri yang dikeluarkan. Nah, bagaimanakah proses penciptaan internet menggunakan TCP/IP? Nah, ini untuk bentuk algoritmanya. Silakan disimak seperti apa, kenapa bisa beraturan komunikasi ini bisa sampai ke tahapan pengembangan konsep TCP/IP-nya. TCP/IP protokol suite dan komunikasi yang kita ketahui bersama bahwa ada application layer, ada transport layer, ada internet layer, dan ada network access layer. Jadi ini adalah mewakili 7 lapisan, di mana apa fungsinya adalah tentang application, mengatur tentang DNS-nya, BOOTP-nya, DHCP-nya, SMTP sampai dengan HTTP. Nah, HTTP ini kita ketahui bahwa HTTP adalah bagian daripada webnya ya. Nah, kemudian ada pun protokol dan standar jaringan serta organisasinya yang menaunginya adalah salah satunya diantaranya adalah ini IAA ya, CAIA. Nah, ini adalah semua Internet Assignment Numbers Authority. Nah, kemudian seperti open standar dalam standar organization, the Internet Society, ISO ya, ISOC. Kemudian ada the Internet Architecture Board EIB. Kemudian ada Internet Engineering Task Force. Nah, ini semua adalah bagian daripada open standar di dalam standardization dalam jaringan. Kemudian standar ISOC atau EIB dan EATV. Nah, seperti standar EAA atau EAAA 30 Associate 130 jurnal. Kemudian nah ini ISO ini adalah standar organization atau model OC model data unit dalam bentuk dari awal sampai akhir, dari physical sampai dengan application. Adapun standar lainnya ini, nah,
Keuntungan menggunakan model layar. Apa keuntungannya adalah proses rule dan govern communication-nya lancar. Model referensi OSI yang digunakan ya. Nah, ini. Model referensi TCP/IP. Bagaimana proses pengiriman datanya. Kemudian bagaimana perbandingan ISO dan komunikasi pesan. Kemudian mengkomunikasikan pesan. Nah, ini. Dan protokol data unit atau PDUS-nya terdiri dari data, segmen, paket, frame, dan bit. Enkapsulasinya seperti ini. Kemudian denkapsulasinya, kemudian mengakses sumber daya lokal. Untuk apa? Untuk memindahkan data di jaringan. Ini proses perpindahan ya. Ada juga network address dan data link address untuk mengakses sumber daya lokal. Ya, kemudian komunikasi dengan device ya, dalam jaringan. Kemudian ada address atau IP address. Untuk apa? Untuk melakukan IP requesting terhadap klien-klien dengan menentukan alamat IP-nya. Ada juga default gateway. Jadi default gateway adalah bagian juga dari mengakses sumber daya remote. Kemudian ada communication device-nya. Kemudian terakhir mengakses sumber daya remote menggunakan Wireshark untuk melihat traffic jaringan. Nah, ini adalah salah satu contoh praktikum di dalam menggunakan application Wireshark untuk melihat traffic jaringan. Nah, bagaimana bisa kita akses sumber daya secara remote di dalam sebuah jaringan. Adapun kesimpulan daripada pertemuan kali ini adalah bagaimana jaringan data bisa di media menghubungkan semua device. Kemudian device ini harus memenuhi syarat protokol. Nah, kebanyakan protokol dibuat oleh standar organisasi seperti EATV dan EAAA. Jadi model jaringan yang paling luas digunakan adalah model OSI dan TCP/IP. Kesimpulan berikutnya adalah data yang dihantarkan melalui lapisan pada model OSI disegmentasi menjadi bagian-bagian kecil. Bagian-bagian kecilnya ini dalam bentuk dienkapsulasi dengan alamat-alamat label lainnya. Nah, adapun model OSI yang menjelaskan proses dari mengcodingnya ini adalah bentuk dari segmentasi. Kemudian protokol suite TCP/IP adalah sebuah protokol terbuka standar telah diterima yang digunakan oleh industri. Kesimpulan selanjutnya adalah yang terakhir adalah internet protokol ini adalah bagian daripada suite paket protokol untuk dibutuhkan menghantarkan dan menerima informasi yang menggunakan internet. Nah, protokol data ini terdiri dari PDUS atau karena protokol yang digunakan pada TCP/IP antara lain adalah data, segmen, paket, frame, dan bits. Nah, demikianlah hasil dari materi kita pada hari ini. Apabila ada hal-hal yang perlu Anda tanyakan, silakan Anda berikan tanggapan di kolom komentar. Dan apabila ada sesuatu hal yang perlu kita bahas, silakan Anda memberikan kesimpulan di link evaluasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.